Shalom anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Miss harapkan kalian tetap sehat. Saat ini kita sudah masuk di buku tematik D. Kita buka sama-sama subtema yang kedua ya. Subtema kedua kita buka halaman 56 ya. Kita mau belajar tentang reklame. Kemarin kita sudah belajar tentang reklame ya. Berdasarkan tujuan dan berdasarkan medianya. Nah, tujuannya itu ada dua, komersial dan non komersial. Sementara berdasarkan medianya itu audio, visual ya, dan audio visual. Jadi ada tiga. Nah, sekarang kita mau belajar tentang menurut sifatnya ya, reklame dibagi menjadi tiga, yaitu reklame yang peringatan, kemudian reklame ajakan, dan reklame penerangan ya. Nah, reklame peringatan ini ya, kita bisa lihat di halaman 56 ini, itu diberikan untuk peringatan ya. Reklame diberikan untuk peringatan kepada masyarakat umum. Nah, jenis reklame ini biasanya tujuannya untuk meningkatkan kesadaran ya dan kewaspadaan masyarakat. Lalu yang kedua, reklame ajakan. Nah, reklame ajakan ini ada reklame himbauan ya, himbauan atau ajakan ya, untuk meminta masyarakat mengikuti prosedur ya yang sudah ditetapkan. Lalu yang ketiga ya, yang ketiga adalah reklame penerangan. Nah, reklame penerangan ini untuk menyampaikan informasi pada masyarakat ya, itu adalah reklame penerangan. Nah, sekarang kita lihat menurut pemasangannya ya. Menurut pemasangannya ini reklame dibagi menjadi dua ya, yaitu indoor dan outdoor. Nah, kalau indoor itu ada di dalam ruangan, sementara outdoor itu ada di luar ruangan. Nah, kita lihat di sini yang reklame indoor ini ya, reklame yang dipasang itu di dalam ruangan ya. Nah, reklame ini memiliki kalau reklame indoor ini dia memiliki batas ya. Dia ruangnya yang terbatas ya, jadinya dia tidak bisa yang besar, tapi dia harus ada batasannya ya. Jadi dia memiliki ruang yang terbatas kalau yang di indoor. Nah, sekarang kalau reklame yang outdoor ya, itu ada reklame yang dipasang di luar ruangan ya. Nah, dia ini memiliki bentuk yang lebih bebas ya, lebih bebas dari reklame indoor, karena dia ada di luar ya, dia ada di luar daripada ruangan. Jadi dia memiliki bentuk yang lebih bebas karena ruangnya tidak terbatas ya, jadi karena besarnya ya. Nah, sekarang kita mau lihat di sini berdasarkan bentuknya. Nah, reklame ini dibagi menjadi 10 ya. Jadi ada 10 macam reklame. Yang pertama adalah iklan ya. Iklan di sini itu reklame singkat yang tujuannya untuk mempromosikan barang ya atau jasa secara dalam visual ya, dalam visual atau tulisan dan gambar pada media cetak maupun media elektronik. Lalu yang kedua adalah spanduk ya. Spanduk ini adalah reklame yang memuat informasi reklame komersial dan non komersial ya, yang dibuat secara singkat ya, dibuat secara singkat, padat dan jelas. Nah, dia menggunakan kain dan sejenisnya yang dibentangkan di antara dua tiang ya, di antara dua tiang di tempat strategis dan ramai. Nah, itu adalah spanduk ya. Lalu yang ketiga ini brosur. Nah, brosur ini ada reklame yang dibuat selembar kertas ya, di selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas. Itu adalah brosur. Nah, dia disebarluaskan itu secara langsung supaya dibaca dan dipahami oleh konsumen ya. Lalu embalase ya, yang keempat adalah embalase. Ini adalah reklame yang ditempatkan langsung ya pada kemasan produk ya. Fungsinya itu sebagai daya tarik. Kemudian pemberitahuan, informasi tentang produk tersebut. Lalu yang kelima adalah poster. Nah, poster di sini reklame itu berupa lembaran kertas ya, yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin. Lalu ditempatkan dengan cara itu ditempel di tempat-tempat yang umum dan strategis. Lalu yang keenam adalah baliho. Kalian pernah lihat baliho ya, di jalan-jalan ini besar ya. Nah, baliho ini adalah yang berisi gambar ya, reklame yang berisi gambar dan tulisan yang menarik dan inovatif.
dengan ukuran besar dan ditempatkan di tempat umum yang dan strategis ya, menggunakan tiang yang besar ya, serta kuat karena bersifat semi permanen ya, semi permanen. Kemudian yang ketujuh adalah banner. Nah, banner di sini adalah reklame yang berbentuk kotak ya. Biasanya dicetak dengan digital printing dan ditempatkan di depan toko atau instansi yang menggunakan alat penyangga. Nah, kalian bisa lihat yang namanya banner itu seperti ini bentuknya. Ya. Banner itu seperti ini. Yang ini bentuknya. Ya, ini. Nah, kemudian kita bisa lanjut yang ke-8 itu billboard ya, billboard. Nah, billboard di sini itu reklame yang berisi gambar atau tulisan yang menarik dan inovatif dengan ukuran besar dan ditempatkan pada atap dinding pertokoan atau instansi tertentu yang bersifat permanen ya. Lalu yang ke-9 adalah leaflet. Nah, leaflet ini reklame yang berupa lembaran kecil yang dilipat-lipat beserta ya, serta berisi informasi lengkap dan rinci ya. Penyampaiannya itu dilakukan dengan cara diletakkan di tempat yang mudah diambil atau diberikan langsung kepada konsumen ya, itu adalah leaflet. Lalu yang terakhir adalah kalender. Nah, dalam bentuk media cetak dapat digunakan sebagai reklame ya, dengan memberikan tambahan gambar dan tulisan pada bagian depan atau bagian atas kalender. Nah, itu adalah bentuk atau macam-macam daripada reklame. Oke, sekarang kita lanjut. Kalian buka di halaman 78 ya. Di halaman 78 ini di sini dikatakan di Ayo Berkreasi ya, kalian perhatikan, kamu dapat ikut serta menyukseskan program penanggulangan penyalahgunaan narkoba di ASEAN. Salah satunya adalah dengan membuat brosur yang menjelaskan bagian bahaya narkoba. Kemudian sebarkan brosur tersebut pada orang-orang di sekelilingmu. Sebelum membuat brosur, kamu dapat mencari tahu terlebih dahulu tentang berbagai hal mengenai narkoba, seperti apa itu narkoba, apa saja yang termasuk narkoba, dan apa bahayanya. Tuangkan semua informasi yang telah kamu dapatkan dalam brosur. Nah, buatlah brosur dengan semenarik mungkin, gunakan pula kalimat ajakan yang baik. Nah, ini adalah tugas kalian ya. Jadi halaman 78 ini tugas kalian di Ayo Berkreasi. Oke anak-anak, terima kasih semuanya. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.